Padahal kalau kita merenung sedikit saja, sholat itu bukan tujuan, kata Tuhan. Sholat itu alat mencapai tujuan, dan tujuan sholat itu satu. Aqimis sholah, inna sholah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sarana untuk bisa mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sudah sholat masih melakukan itu. Seorang petualang akan mengatakan, jangan-jangan sholat saya belum beres ini. Jangan-jangan sholat saya belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Yes, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya akan belajar ilmu baru. Mementingkan diri yang positif. Yang ketiga, kuat. Ciri orang keren itu kuat. Ya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat tekadnya, kuat prinsipnya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Wah, jangan-jangan belum keren kita ya. Yang keempat, suka berpetualang. Nah ini menurut riset ya, suka berpetualangan, senang hal baru, senang ide baru, senang ilmu baru, senang memasuki dunia baru. Jadi jangan kayak katak yang tinggal di sumur tadi itu. Berpetualangan, kayak burung elang. Saya sering bertanya itu, sudah kemana aja selama hidup? Jalan-jalan di kampungnya saja belum pernah. Apalagi jalan-jalan keliling dunia. Betul nggak? Akibatnya kurang gaul. Tapi merasa diri seolah-olah paling benar. Jago kandang namanya itu. Suka nggak Bapak Ibu berpetualang? Yes. Saya yakin Bapak Ibu yang berani dengerin ceramah saya itu petualang. Karena ceramah saya ini sangat berbahaya. Karena kalau dengar ceramah saya, Bapak Ibu jadi sadar. Itu bahayanya. Itu bahayanya dengar ceramah saya. Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Ini adalah hipnoterapi, mengubah sudut pandang. Mengajarkan bagaimana kita berpetualang. Makanya hanya orang yang berani tersesat, yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Dan orang yang takut tersesat akan diam di rumahnya, tidak mau belajar hal baru, hanya belajar hal-hal lama yang diulang-ulang, yang sudah usang dan tidak berguna. Coba saya nanya, Bapak Ibu sudah tahu kan, sholat rajin ngomongin orang rajin, betul? Sholat rajin bohong rajin, sholat rajin menghujat orang rajin. Karena tidak mau berpetualang, tidak mau mendengarkan hal baru, menganggap seolah-olah sudah selesai, betul? Padahal kalau kita merenung sedikit saja, sholat itu bukan tujuan, kata Tuhan. Sholat itu alat mencapai tujuan, dan tujuan sholat itu satu. Aqimis sholah, inna sholah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sarana untuk bisa mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sudah sholat masih melakukan itu. Seorang petualang akan mengatakan, jangan-jangan sholat saya belum beres ini. Jangan-jangan sholat saya belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Yes, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya akan belajar ilmu baru. Saya akan ketemu orang-orang yang bisa menginspirasi saya, supaya saya bisa ketemu dengan cara pandang baru dengan sholat saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, kalau sudah begitu keren. Indonesia aja 34 provinsi. Belum pernah berkunjung ke provinsi lain. Jawa Barat saja begitu banyak kabupaten. Belum pernah. Waduh. Boro-boro ilmu baru. Tempat baru aja
belum pernah kita kunjungi, makanya kurang pengalaman. Ya. Saya sering mengatakan kalau di komunitas saya, sebetulnya kamu ini masalahnya kurang piknik aja, saya bilang. Ya, karena kurang piknik jadi sakit-sakitan, ya toh? Pegel-pegel, cepat tua. Penyakitnya itu pasti, ya, vertigo. Karena jarang pergi ke perempatan. Tigo terus, ya, hanya sampai di pertigoan. Jarang-jarang jalan ke perempatan, ya itu penyakitnya juga vertigo. Bapak Ibu, ya, berpetualang, wih, luar biasa. Saya dari kecil itu sudah punya mimpi, saya ingin jalan-jalan, tapi duitnya banyak. Ternyata begitu saya sudah besar, banyak orang yang minta diantar ke satu tempat. Ada yang minta diantar umroh, dibayarin kan? Pulangnya malah dibekelin. Ada yang minta, saya ingin tahu rahasia Borobudur. Boleh. Udah ya. Ongkos hotel tanggungan kami. Jalan. Tapi saya bilang ya, saya nggak biasa. Kalau hotelnya lebih jelek dari rumah saya, oh tenang, ya tenang. Jadi tidak pernah ngasih hotelnya losmen, penginapan, nggak pernah. Karena kita memataskan diri. Yang kelima terbuka. Nah ini, terbuka terhadap pengetahuan baru, terbuka terhadap pendapat baru, terbuka terhadap ide baru. Coba, orang yang tertutup, mau bisnis aja susah. Betul nggak? Dan yang terakhir mandiri. Ini menurut riset nih, orang keren itu ekstrovert, hedonis, kuat, suka berpetualang, terbuka, mandiri. Kira-kira Bapak Ibu masuk nggak jadi orang keren? Masuk? Ya, OTW. Udah bagus gitu ya. Nah itu. Jadi harusnya kita belajar agama, belajar spiritual dari dulu itu. Harusnya kita ini hari ini sudah keren harusnya. Loh kok sudah belajar lama gak keren-keren. Belajar agama malah jadi tertutup terhadap orang lain. Merasa kelompoknya paling benar. Betul gak? Betul apa tidak? Iya. Bukan mandiri, malah jadi cengeng, bergantung pada orang lain. Bahagia aja harus bergantung pada situasi. Kalau dia bisa mengendalikan situasi yang di luar dan cocok dengan maunya dia, baru bahagia. Terus gimana mau keren kayak gini? Saya curiga kayaknya nggak masuk deh yang keren. Oh masih ada pilihan, menurut riset ini masih ada pilihan. Nah, ada orang baik. Nah ternyata di semua negara yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari Chili ya sampai Amerika Serikat, ya dari 6.000 sampel yang diteliti itu, ternyata mereka mengidentifikasi orang baik menurut versi mereka itu cirinya ada 7. 1, memiliki ketenangan. Sudah punya nggak Bapak Ibu? Tenang itu kelihatannya bukan di sini. Di sini mah sedang berpura-pura tenang. Ketenangan itu akan kelihatan ketika ada badai yang datang. Kalau kita tetap tenang sebesar apapun badai, itulah ketenangan. Makanya hidup itu bukan mengusir masalah sebetulnya. Hidup itu belajar tenang sekalipun di tengah badai. Itu baru benar. Udah gitu belum? Oke. Saya nanya sekarang, kolbunya sudah tenang belum? Kata Quran, syarat kolbu tenang itu kata Quran, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Kolbumu akan tenang kata Allah kalau kamu sudah bisa mengingat Allah.
Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Boro-boro ingat Allah. Tahu Allahnya saja belum. Jumpanya saja belum. Padahal di Quran surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Saya sebutkan nomor ayatnya supaya Bapak Ibu bisa lihat berulang-ulang. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengingat kalau kita belum menjumpainya. Sedangkan syarat untuk tenang, kolbunya harus tentram. Ini kolbunya masih, ya kalau sedang pengajian semua juga kelihatan seperti baik. Betul? Iya, kelihatan seperti sabar. Betul nggak? Bajunya juga rapi, ya dibungkus. Aslinya kalian tuh bukan di sini. Bukan. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, di situ. Aslinya kalian itu di kehidupan nyata. Di situ kelihatan siapa diri. Dan lebih kelihatan lagi ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ciri orang baik itu memiliki ketenangan. Masuk gak Bapak Ibu? Menurut riset ini, orang baik. Yang kedua, menurut riset ini memiliki ketelitian. Teliti. Makanya saya sering mengatakan kalau di keluarga saya, kalau kita masih gampang ditipu orang, itu tanda bahwa kita masih bodoh. Teliti itu kan kebalikan dari ceroboh. Saya suka membuat acara. Kalau di komunitas saya rutin ada acara, khusus acara ke alam. Misalkan naik gunung. Ya. Saya bilang ketika mau jalan, perhatikan satu langkah di depan. Itu aja. Kalau habis naik gunung kalian jatuh, kalian tertusuk duri, ada luka di kaki, itulah hidupmu, saya bilang. Jadi saya membaca karakter dia dari cara jalan aja, udah kebaca. Kalau orang yang teliti, gak mungkin ketusuk duri. Bayangkan, satu langkah di depan aja, dia sudah tidak waspada. Karena dia sedang memikirkan 1000 langkah, pengen cepet sampai, pengen paling duluan, akhirnya buru-buru. Coba, karena buru-buru dia nggak teliti. Akibatnya apa? Kalau di peserta itu ada yang ketusuk duri aja, pasti saya panggil. Kamu hidupnya belum beres. Awalnya nggak nerima sama saya. Gimana soal ketusuk duri aja bawa-bawa hidup katanya. Itu gambaran. Teliti. Kalau dapat ilmu teliti. Dapat kajian teliti. Membaca ayat teliti. Nanti saya tunjukkan. Bentar lagi. Gak ceroboh. Karena semua yang mencelakakan kita itu adalah kecerobohan. Ceroboh. Mau makan? Teliti. Ini makanan yang saya santap itu kepentingannya buat apa? Membuat tubuh saya tambah sehat atau saya jadi sakit? Sakit itu karena ceroboh, tidak teliti. Saya terkejut baca riset ini. Orang baik itu cirinya teliti.
Termasuk orang baik nggak Bapak Ibu? Belum ya. Tenang belum. Teliti apalagi. Yang ketiga, memiliki sifat universalistik. Universal. Universal itu the whole, menyeluruh. Dia bisa menghargai orang, siapapun itu. Apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya. Karena keyakinan itu urusan pribadi. Itu universal. Nah kita mau bergaul aja dengan orang lain, mikirin keyakinannya apa, agamanya apa. Mau berbuat baik saja harus sama keyakinannya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak? Universal, menyeluruh. Yang keempat, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Cuma sekali-kali bikin kuesioner deh ibu-ibu. Dengan teman-teman. Pakai WA aja. Apakah keberadaan saya di grup ini menyenangkan atau tidak? Pilihannya A, menyenangkan, B, tidak. Atau tambah lagi, menyebalkan. Perlu sekali-kali meneliti. Jangan menganggap diri kita seolah-olah itu. Jangan menilai diri, biar orang lain menilai. Kalau orang lain mengkritik, ya sebetulnya ibu ini menyebalkan. Karena setiap datang selalu mengeluh, cerita keburukan orang, menceritakan kegagalan, ketiadaan uang, ingin dapat simpati dari orang. Ih, pika sebelun. Nah, ciri orang baik itu kepribadiannya menyenangkan. Coba Bapak Ibu tanya, perlu kuesioner nih. Nanti pulang ke rumah, kumpulkan anak-anak. Kalau enggak suruh nulis lah di kertas lembar. Jangan pakai nama. Riset begitu. Apakah ibu di rumah ini menyenangkan atau menyebalkan? Biar mereka sekali-kali ngomong. Ibu ini cerewet, suka cari-cari kesalahan. Nanti anak ngomong loh. Saya punya cucu 10 tahun. Saya ajak dialog. Kadang-kadang saya juga suka kaget. Karena apa? Dia itu berani mengumumkakan. Karena kita sudah bilang, kalau Yayah panggilnya kakeknya nih Yayah. Gak boleh panggil kakek, biar saya merasa muda. Jadi kalau anak saya panggilnya ayah, kalau cucu-cucu panggilnya Yayah. Gitu, biar saya merasa muda. Karena merasa muda itu kekuatan. Panggil kakek, ntar pakai tongkat. Betul gak? Jadi saya suka buka forum gitu. Ya, coba dari Yayah apa yang tidak disukai sama Aji. Sering kaget itu, karena apa? Kita mengatakan seolah-olah sudah begitu sempurna di depan cucu. Karena merasa sudah menumpahkan cinta kasih, ternyata ada sisi-sisi yang kita tidak bisa baca. Dan itu dikemukakan. Coba sekarang anak-anak di rumah, biarkan mereka berani mengkritik kita. Yang kelima, selalu menimbulkan rasa aman. Coba Bapak Ibu, ketika orang mau berjumpa dengan kita, orang merasa aman atau tidak? Merasa aman tidak? Jangan-jangan anak-anak aja tidak merasa aman dengan orang tuanya. Yang keenam, bersifat tradisional. Nah ini yang mengejutkan dari riset ini. Bersifat tradisional. Tradisional itu kan artinya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di mana dia tinggal. Senang dengan tradisional. Ya kita sudah
kehilangan jati diri kita. Betul nggak? Baju kita aja udah tidak sesuai dengan baju leluhur kita. Senangnya yang modern, barejeng teu pararugu. Dan yang ketujuh bersifat konformis, cenderung berperilaku sesuai dengan norma, adat istiadat atau harapan kelompok sosialnya. Bapak Ibu, saya sebetulnya mengemukakan ini sebagai basic, sebagai data, sehingga pertanyaannya sekarang, dari data ini kira-kira kita termasuk keren atau baik? Atau tidak keren sekaligus tidak baik? Coba. Sudah bisa menangkap? Ya udah ya. Nanti ini kan nanti juga akan di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi. Ini mendengarnya perlu dengan hati, dengan kejujuran, dengan kelembutan. Kalau mau berubah. Kalau mau berubah. Tapi kalau mau gitu-gitu aja, ya sudah. Nggak usah dengarkan kajian saya. Nah, kita masuk sekarang. Itu kan tadi baru prolognya. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi kan dengan ayat ini? Tidak asing kan? Oke. Tapi sekarang cobalah melihat ayat ini dengan kesadaran. Yuk saya bacakan perlahan ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Saya coba penggal-penggal supaya kita melihatnya dengan kesadaran. Karena Bapak Ibu sudah terlalu sering baca ayat ini, saking seringnya ya, buat mengusir hantu. Ya. Buat mengusir dedemit gitu ayat ini. Maka ayat ini kehilangan makna terdalamnya. Coba kita baca. Pelan-pelan ya bacanya. Allahu la ilaha illa huwa. Oke, sampai situ aja. Jadi kata pertama adalah Allah. Kata yang kedua, kalimat yang kedua, la ilaha illa huwa. Sekarang saya terjemahkan. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bisa nggak kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah? Bisa nggak? Gak bisa. Ulangi. Dulu waktu kalian masih muda, saya panggil kalian ya, dulu waktu masih muda, sedang belajar merayu. Masih ingat ya kata-katamu? Hanya dirimu yang ada di hatiku. Gombel kan? Tapi maksud saya bukan itu. Coba, hanya dirimu yang ada di hatiku. Mungkin gak kita mengucapkan kalimat itu kalau orangnya aja kita gak kenal? Mungkin? Gak mungkin. Tidak mungkin kita mengatakan hanya dirimu yang ada di hatiku kalau kita tidak kenal siapa Dia. Betul gak? Jadi kalau saya waktu baca ayat kursi, saya terhenti di kalimat Allah. Diam aja saya di situ. Gak seperti Bapak Ibu, lancar. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan dibaca setiap sholat. Saya tidak pernah menggunakan ayat ini untuk mengurusi hantu. Kalau di alam semestanya ada hantu, ada setan, ada jurig, berarti di alam semestanya ada kekuatan yang menandingi Tuhan. Terus apa kata la ilaha illa huwa buat apa?
Katanya tidak ada kekuatan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita masih menganggap ada tandingannya untuk Dia. Karena kita polos, asal bicara. Begitu disebut baca aja ayat kursi sekian kali, utangmu lunas, tambah banyak utangnya. Ini pengalaman yang senyumnya paling kencang, pernah begitu. Karena kita tidak menyadari. Coba dari kalimat Allah. Kalau saya timbul pertanyaan, Allah itu alif lam lam ha. Dia tulisan Allah, dia sebutan Allah. Dan bagi saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu label. Dan bagi saya itu tidak cukup. Saya harus merasakan kehadirannya. Saya harus mengenalnya. Saya harus bisa mengingatnya. Gitu gak Bapak Ibu ngaji? Makanya cepat ya Bapak Ibu ngajinya ya. Makanya kalimat la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu, kata Dia itu harus ada. Kata Dia itu harus ada alamatnya. Kemana? Tapi karena sampai hari ini kita tidak mengenalnya, sampai hari ini kita tidak berusaha mengenalnya, bahkan merasakan kehadirannya saja, nyaris tidak ada waktu. Maka yang keluar dari mulut ini hanya kata-kata yang kosong, yang tidak ada maknanya. Betul Bapak Ibu? Apalagi kalimat selanjutnya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia maha hidup, Dia maha berdiri sendiri. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dialami langsung. Dia maha hidup. Kalau Dia maha hidup, berarti Dia yang memberikan kehidupan pada semua yang hidup. Dia adalah asal muasal semua kehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup? Hidup. Apa cirinya hidup? Bernafas. Apa cirinya mati? Tidak bernapas. Itu aja. Gak usah pusing-pusing. Ya? Apa cirinya hidup? Bernapas. Cirinya mati? Coba perhatikan. Napas itu kan masuk, tinggal keluar. Masuk lagi, tinggal keluar. Betul? Ada saat gak di mana napas keluar? Ada. Berarti ada gak saat di mana kita mati? Ada. Sebetulnya kita itu sekarang sudah hidup, mati, hidup, mati. Cuma tidak disadari. Makanya ada saat di mana saat napas keluar, gak masuk lagi. Kan disebut Dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Namanya apa? Mati. Karena mati itu sederhana. Napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Paham? Paham? Masih takut dengan mati? Lah kita sudah mengalaminya. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membuat kita hidup? Nafas. Berarti nafas itu apa? Nafas itu adalah sumber kehidupan. Betul? Jadi menyadari nafas saja, itu sudah menyadari keberadaan Dia yang maha hidup. Makanya hampir semua pelajaran spiritual diawali dengan menyadari nafas. Coba Bapak Ibu ketika sedang kusut pikiran, duduk tenang, tarik nafas perlahan. Rasakan sang hidup masih bersama kita. Rasakan beberapa saat Dia tinggal. Rasakan Dia keluar. Kenapa? Jangan lupa. Napas yang kita ambil bisa jadi adalah napas yang pernah dikeluarkan dari orang lain dan tinggal di tempat ini. Artinya kita ini terhubung dengan semua orang. Makanya napas kita keluarkan dulu biar dipakai orang lain, tarik lagi.
Jadi kita dengan orang lain itu saudara. Saudara. Bagaimana kita bisa menyakiti orang? Bagaimana kita merendahkan orang? Bagaimana kita bisa menghujat orang? Coba perhatikan, bajunya macam-macam. Kerjanya menghujat orang karena berbeda. Ngakunya ulama. Mengerikan. Apa yang mau kita tiru dari dia? Sedangkan orang baik menurut penelitian tadi bersifat universalistik. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Itu baru orang baik. Sampai situ mengerti?